Ya, saat ini gua sedang berada di lapangan A, Senayan, Jakarta pada sesi latihan perdana bagi skuad Samurai Biru atau Jepang jelang menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun ketiga tentunya dari grup C. Dan di sesi latihan yang dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, hari Senin tentunya, ada 6 pemain Jepang yang sudah bergabung. 2 diantaranya adalah Doan dan juga Nagatomo. Latihan kali ini berlangsung sangat rileks karena memang belum banyak yang bergabung para pemain Jepang lainnya. Diwarnai juga hujan yang cukup lumayan, namun tentunya mereka terlihat latihan begitu serius dalam menghadapi Indonesia. Meskipun kita akui Jepang ada di atas angin, namun tentunya menarik untuk dinanti apa yang bisa dilakukan oleh Rizky Ridho pada hari Jumat nanti tanggal 15 November 2024 di Gelora Bung Karno. Dan besok dipastikan semua pemain Indonesia termasuk Kevin Dix, Sen Patinama, Tom Hai, Nathan Choaon yang akan juga bergabung sudah mulai berdatangan dan akan juga menjalani sesi latihan perdana besok. Saat ini mereka diinformasikan hanya melakukan recovery ringan di hotel karena baru saja menjalani perjalanan udara yang cukup jauh. Tentunya kita semua tidak sabar untuk menantikan bagaimana Indonesia nanti akan bisa menghadapi gempuran serangan yang diperkirakan akan diambil alih oleh Jepang sejak menit pertama. Stay tune terus dan kita akan ikuti sampai hari Jumat nanti Indonesia menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno. Welcome to my channel. Tiga hari menjelang pertandingan yang sangat penting, Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno hari Jumat nanti tanggal 15. Dan tentunya persiapan sudah dilakukan oleh kedua tim, baik Indonesia maupun Jepang. Kali ini kita akan singkirkan dulu persoalan Indonesia yang lagi rame ya, soal match Hilgers, soal pro dan kontra dan sebagainya. Nanti akan gue keluarkan video spesial soal match Hilgers setelah ini. Tapi kali ini gue mau bahas sedikit aja soal situasi kemarin di mana gue datang langsung ke sesi latihan perdana di lapangan A, Senayan, Jakarta. Dan saat itu ada 6 pemain yang sudah datang, diantaranya yang paling menarik perhatian tentunya Nagatomo, karena pemain ini adalah mantan punggawa Inter Milan dan juga tentunya pernah bermain di bawah kepemimpinan Ketua PSSI kita, Pak Erick Thohir. Ya, saat itu Pak Erick Thohir masih menjadi Presiden Inter Milan. Dan tentu saja Doan. Ya, 2 pemain ini yang memang cukup menarik perhatian. Tapi Nagatomo yang memang sangat menarik minat para jurnalis yang hadir di sana untuk mendapatkan quotation-nya. Nah, tentu kalian banyak sudah mendapatkan berita, informasi soal situasi kemarin, soal juga statement dari Nagatomo. Tapi di sini gue cuma mau cerita bagaimana etos kerja dan juga di sisi lain animo dari media Indonesia yang datang meliput di lapangan itu sangat luar biasa. Mereka datang ketika dibilang latihan itu di lapangan A jam 5, mereka sudah datang sekitar 15 menit sebelumnya atau 20 menit busnya tiba. Jadi sebelum jam 5 pun bahkan mereka sudah ada di lapangan, sudah mulai. Mereka sangat disiplin, mereka sangat serius, nggak ada yang bercanda. Dan Hajime juga seperti biasa dengan gayanya selalu memantau dari pinggir lapangan, dari sisi kejauhan. Ya mungkin ini tipikal orang Jepang yang yang introvert mungkin ya. Jadi seperti itu gayanya, orangnya kecil. Dan juga hujan membasahi daerah selatan, sebenarnya Jakarta Selatan atau Jakarta kemarin itu luar biasa ya. Jadi gua hanya cerita aja sedikit soal penggambaran situasi kemarin, karena soal quotation pasti kalian sudah dengar di mana-mana. Kemudian juga attitude mereka juga sangat luar biasa. Begitu hujan turun, kemudian ada gue juga nggak tahu itu, mungkin semacam escort atau apa, kerjasama antara Indonesia yang kayaknya sih polisi ya, tapi dipakai baju batik. Tapi juga ada dari Jepang, jadi mungkin ekspatriat yang dipekerjakan untuk
membantu jalannya sesi latihan itu supaya mulus ya, karena sebagian dari mereka bisa bahasa Indonesia juga, jadi semacam penerjemah. Dan ini memang dilakukan juga sebenarnya waktu kita di China, di Qingdao, dengan mempekerjakan begitu ya, atau memberdayakan mahasiswi dan mahasiswa di sana untuk membantu menjadi interpreter atau penerjemah. Nah, gue juga ada satu momen di mana saat hujan mulai turun, nggak persiapan karena gue datang mepet karena rumah nggak jauh dari Senayan. Kemudian ada salah satu ekspatriat tadi yang memang bagian dari escort nampaknya, bapak-bapak mungkin sekitar umur-umur 55 ke atas ya. Dan dia kasih gua payung luar biasa. Kemudian juga dia mencoba ramah, menyapa, dan setiap apa yang kita tanya dia akan berusaha jawab. Kalau dia nggak tahu atau dia nggak bisa kasih tahu, ya dia bilang. Jadi komunikasinya juga bagus, nggak pelit-pelit, nggak ada gimmick-gimmick lah pokoknya begitu ya. Kemudian juga setelah latihan juga kan media banyak ya. Mungkin nanti gua akan insert cuplikan dari situasi latihan kemarin. Itu media mungkin ada sekitar 40-50 mungkin ya, kalau 100 sih nggak nyampe, tapi banyak banget ya untuk pertandingan katakanlah selevel round 3 kalau kita bicara dalam tatanan global. Dan ini masih pertandingan kelima begitu ya. Dan ini adalah tim away. Ini luar biasa ya, banyak banget yang di sana hadir. Itu luar biasa rame ya, 40. Gua kayaknya dalam beberapa kesempatan nggak pernah ada seperti ini. Misalnya waktu di China itu, bahkan waktu kita latihan di lapangan Tiantan apa Tintan ya jawabnya, pelafalannya gue lupa. Itu malah seingat gua nggak ada satupun media dari China gitu. Nah, ini luar biasa animonya, entah apapun motivasinya ya, apakah memang untuk dikejar deadline atau untuk redaksional atau apa, yang pasti memang ramai banget. Dan ini tampaknya sudah diantisipasi dengan baik oleh kubu Jepang. Dan satu yang menjadi klasik, karena ini juga menjadi pengalaman gue langsung ngelihat langsung fans Jepang, tapi memang ya di Piala Dunia 2022 itu, di mana saat itu gue nggak tahu dia masih bisa nggak nih gue ambil gambarnya ya. Setelah pertandingan, para fans itu langsung mengeluarkan plastik tanpa babi bu, tanpa bilang nunggu orang ya, nggak ada mental nungguan duluan, dia lakukan, dia langsung ambil tuh sampah semua di stadion apa gue lupa waktu itu ya, kalau nggak salah. Dan mereka habis kalah, kalau nggak salah tuh habis kalah dari Kroasia ya mereka. Kemudian dia pungutin itu semua sampah di stadion di Qatar itu sampai satu butir pun nggak ada tersisa. Amazing di situ. Memang menunjukkan kultur mereka yang sangat luar biasa. Dan kemarin pun seperti itu, mereka meninggalkan lapangan tanpa ada satu sisa sampah pun, bersih. Kemudian juga ya gua ruang gantinya sih nggak ngeliat, tapi sepanjang koridor dari mulai masuk, kalau kalian tahu yang pernah ke lapangan A ya, itu kan ada jalan yang kiri kanannya agak berbatu sampai dengan bangunan itu sama sekali benar-benar dijaga dengan baik. Mereka ramah. Dan bahkan tadi gue dipinjemin payung ya. Jadi ini satu situasi, gue cerita aja ringan ya, nggak usah terlalu berat-berat ya, nggak usah bicara soal kontroversi Hilgers beginilah begitulah, gimmick itu nanti aja ya. Yang pasti gue mau menunjukkan kekaguman gue dengan situasi kemarin ya. Sekali lagi mungkin ini juga gunanya kita ada lolos ke round 3 ya, dibawa kepemimpinan Pak Erick Thohir, sehingga kita bukan hanya pemainnya yang punya pengalaman, tapi penontonnya juga punya pengalaman serupa, sehingga kita juga jangan kampungan gitu, jangan levelnya udah naik tapi penontonnya juga atau perangkat pertandingannya misalnya juga masih seperti dulu gitu, harus meniru. Jadi ada transfer ilmu, transfer knowledge, bahkan juga transfer civilization gitu loh. Dan ini yang gue lihat dari Jepang kemarin itu sangat luar biasa. Dan itu tadi setelah pertandingan pun Nagatomo, karena memang kelihatannya yang secara nggak langsung ditunjuk ya untuk menjadi bukan PR ya, yang mungkin menjadi spokesperson lah buat timnas Jepang, itu memberikan doorstop kepada media. Tapi nggak ya, lumayan lama juga sih ya, lumayan lama, mungkin ada sekitar 20 menit, itu lumayan lama ya untuk doorstop. Dan dia melakukannya dengan sincere dan nggak pengen diminta lah apa, dia langsung mengajukan diri. Dan ya mungkin quotationnya nanti sebagian akan gue share atau apa, mungkin kalian juga udah baca ya. Di antaranya dia mengatakan itu ya standar sih sebenarnya ya, rata-rata sangat optimis, dia yakin bisa mengalahkan Indonesia dan seterusnya. Dan dia bahkan satu yang paling menarik, dia minta stadion GBK itu untuk dipenuhi ya. Jadi dia menantang
Tapi ini Cywar ya, biasa aja, nggak usah terlalu emosional langsung menyambangi IG-nya si Nagatomo terus awas lu nanti, itu norak menurut gua ya. Tapi kalau kalian melakukan itu dan merasa hebat ya terserah ya. Jadi ini yang gue bilang tadi, kita ambil contoh yang baik dari bagaimana sesi latihan kemarin di Senayan di lapangan A. Dan yang pasti kita menunggu ya, pertandingan yang sangat menarik hari Jumat nanti. Kita semua akan datang ke sana, mungkin yang punya tiket, yang juga liputan, yang enggak ya kita nonton di rumah masing-masing. Nah tentunya kemarin juga sedikit gue mau singgung, sebenarnya di saat yang sama tim nasional kita juga latihan ya, tapi itu dirahasiakan ya, nggak dirahasiakan sama sekali. Kemudian cuman kita nebak-nebak sih, kayaknya sih latihan ini di PTIK ya kemarin, jadi nggak dikasih tahu sama sekali tuh. Bahkan juga diwanti-wanti untuk jangan bocorin ke media segala macam ya, alasan taktikal atau apalah gitu ya. Ya itu hak prerogatif pelatih, it's okay. Cuman memang ya kemarin kalau Jepang memang kelihatan lebih santai lah ya, mereka juga datangnya nggak terlalu nggak terlalu gabrukan. Sementara kita kan benar-benar banyak juga mungkin yang jadwal mepet ya, dan per hari ini per kemarin itu juga udah datang sekitar mungkin pukul 11 ya, 10 atau 11 gue lupa, itu Bang Jai bersama dengan pasangannya dan juga Nathan Choaon. Jadi hanya tinggal nunggu Kevin Dix harusnya ya. Kalau Mads Hilgersen kalian udah tahu ya ceritanya seperti apa, atau belum tahu ya? Oke. Setelah video ini gue akan keluarkan videonya soal soal Mads Hilgers, dan juga ada kuis berhadiah dua shawl yang nggak akan ada di mana-mana, shawl Indonesia versus Jepang. Terima kasih teman-teman udah menyimak, semoga berkenan, semoga informatif, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Bye bye.